Kamar kami sepi, hanya diisi oleh detak jam dinding dan desahan panjangku. Aroma kopi yang baru saja kuminum menyatu dengan udara malam yang dingin. Rani, sahabat sejak bangku SMA, duduk di depanku, matanya merah. Bukan karena kami baru menonton drama Korea seperti biasa, tapi karena sebuah pengakuan yang baru saja ia lontarkan dan menggantung berat di antara kami. Aku mencintai Danar Tari. Aku benar-benar mencintainya. Kalimat itu meluncur dari bibirnya, menghancurkan segalanya. Dunia seakan berhenti berputar. Kupingku berdenging, mencoba mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Danar, suamiku, lelaki yang tidur di kamar sebelah, yang baru saja mencium keningku sebelum ia pulang karena mengira kami sedang asyik mengobrol seperti biasa. Aku memandangnya. Wanita yang selama ini kupanggil saudara, wanita yang pernah menemaniku merencanakan pernikahanku dengan Danar, wanita yang selalu ada di setiap foto liburan kami, wanita yang tahu betapa sulitnya perjuangan kami sampai bisa membangun rumah tangga ini. Sejak kapan? Tanyaku. Suaraku lebih tenang dari yang kubayangkan. Sejak awal, sejak kalian masih pacaran. Jawabnya, tak berani menatapku. Aku selalu iri, Tari. Iri melihat caranya memandangmu, merindukanmu, mencintaimu. Aku ingin merasakan itu. Aku bahkan pernah mengiriminya pesan setahun yang lalu. Pesan. Aku teringat suatu malam ketika Danar terlihat gelisah. Ia menunjukkan ponselnya padaku. Sebuah pesan dari Rani, berisi kerinduan yang tidak wajar dari seorang sahabat. Waktu itu Danar berkata, "Aku tidak akan membalasnya. Aku ingin kau yang menanganinya. Dia sahabatmu." Dan aku, seperti orang bodoh, membela Rani. Dia pasti hanya stres, Dar. Lagi butuh teman cerita. Aku akan ajak dia jalan-jalan. Aku mengira itu adalah kesetiaan. Ternyata, itu adalah kenaifan. Danar tidak pernah membalas, kataku. Bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai pernyataan. Sebuah upaya untuk memegang kendali atas satu hal yang masih pasti dalam hidupku. Suamiku. Tidak pernah, bisik Rani. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menatapku. Matanya penuh air mata, tapi juga ada keberanian aneh di dalamnya. Seolah ia lega telah mengatakannya. Itu yang membuatku semakin jatuh. Kesetiaannya padamu, itu justru membuatku semakin mencintainya. Aku terdiam. Rasa sakit, kemarahan, dan pengkhianatan berbaur menjadi satu. Ini bukan lagi tentang perasaan yang tak bisa dikendalikan. Ini tentang pilihan. Pilihannya untuk menyimpan rahasia ini bertahun-tahun. Untuk tetap berada di dekatku, dekat dengannya. Sementara hatinya mengingini suami sahabatnya sendiri. Apa yang kau harapkan dariku sekarang, Ran? Tanyaku. Suaraku datar. Kau ingin aku meninggalkannya untukmu? Atau kau ingin izin untuk menjadi selingkuhannya? Wajahnya pucat. Tidak, aku hanya tidak kuat lagi menyimpannya sendirian. Aku Lela, aku ingin jujur. Jujur, ucapku. Dan untuk pertama kalinya, nada sarkasme menyelinap dalam suaraku. Kau memilih untuk jujur, untuk meringankan bebanmu. Dan dengan begitu, kau membebanku dengan kebenaran yang akan selamanya mengubah persahabatan kita. Itu egois, Rani. Ia tercekat, air matanya mengalir deras. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke meja dan mengambil ponselku. Aku membuka galeri, mencari satu foto lama. Foto kami bertiga di pantai. Danar memeluk pundak kami berdua. Kami semua tersenyum lebar. Itu adalah gambar kebahagiaan yang sempurna, yang sekarang terasa seperti kebohongan besar. Kuserahkan ponsel itu padanya. Lihat ini, Ran. Apa yang kau rasakan ketika melihat foto ini? Apakah kebahagiaan? Atau kecemburuan? Dia menatap foto itu, dan tangisnya semakin menjadi. Itu adalah jawaban yang cukup. Aku tidak bisa melupakan pengakuanmu ini.
kataku. Suaraku finally mulai retak. Aku juga tidak bisa memaafkanmu. Setidaknya, tidak sekarang. Setiap kali kau datang ke rumah ini, yang akan aku ingat adalah kenyataan bahwa kau memandangi suami dan anak-anakku dengan nafsu rahasia. Itu menjijikkan. Kata terakhir itu membuatnya terengah. Aku tahu itu kejam, tapi itu yang kurasakan. Keluar Rani, pintaku, menunjuk ke pintu. Aku butuh waktu, dan jangan hubungi Danar. Jangan pernah. Jika kau masih punya secuil rasa hormat padaku, atau bahkan padanya, hormati batas itu. Dia mengangguk pelan. Tubuhnya gemetar saat ia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia berhenti sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku sendiri dalam keheningan rumah yang tiba-tiba terasa sangat luas. Aku berjalan pelan ke kamar tidur. Danar tertidur pulas, wajahnya tampak tenang dan tak bersalah atas badai yang baru saja menerpa rumahnya. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan liar muncul. Apa yang akan terjadi jika ia tahu? Tapi aku mengusir pikiran itu. Aku meraih selimut dan menyelimuti tubuhnya. Malam ini, rahasia itu adalah milikku dan Rani. Dan besok, aku harus memutuskan apakah rumah yang kubangun dengan susah payah ini akan tetap kokoh atau retak oleh pengakuan seorang sahabat yang ternyata bukan sahabat sama sekali. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya.